Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi keuangan dengan tema penyusutan. Untuk mengetahui lebih detail tentang materi penyusutan dan aktiva tetap, mari kita simak penjelasan dalam video ini sampai selesai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu kompetensi pengetahuan, menerapkan berbagai metode penyusutan aktiva tetap dan pencatatannya. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah melakukan pencatatan beban penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan berbagai metode penyusutan dalam jurnal. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah 3. Menjelaskan penentuan biaya penyusutan aset tetap dengan berbagai metode penyusutan. Sedangkan keterampilannya yaitu menghitung beban penyusutan dengan berbagai metode penyusutan yang digunakan. Yang kedua, menjurnal biaya penyusutan dengan berbagai metode penyusutan yang digunakan. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah kasus penyusutan aktiva tetap dengan metode jumlah angka tahun. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan komen, serta menekan tombol subscribe bagi yang belum, karena subscribe adalah gratis dan tidak akan ada ruginya kalau kalian juga tekan tombol subscribe. Karena informasi terbaru akan Anda dapatkan dari channel ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, silahkan share video ini pada orang lain. Terima kasih. Yang kedua, yaitu metode penyusutan jumlah angka tahun atau the sum years of decades method. Menurut metode ini, besarnya beban penyusutan setiap tahunnya adalah menurun. Tahun pertama lebih besar daripada tahun kedua, dan tahun kedua lebih besar daripada tahun ketiga, dan berlaku seterusnya. Beban penyusutan menurut metode ini dihitung berdasarkan bagian angka tahun dibagi dengan jumlah angka tahun keseluruhan dikalikan dengan jumlah harga perolehan yang disusutkan. Jumlah angka tahun dihitung berdasarkan penjumlahan angka tahun sesuai dengan taksiran usia ekonomis dari aktiva tetap yang bersangkutan. Contoh, usia ekonomis 4 tahun, maka jumlah angka tahun dihitung dengan menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 atau hasilnya adalah 10. Atau dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu setengah N kali N plus 1. Misalkan, usia ekonomis 6 tahun, maka jumlah angka tahun dihitung dari setengah dari N 6 tahun 3 dikali-kalikan 6 plus 1, sama dengan 21. Kasus yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, di mana
aktiva tetap disusutkan mulai dari awal periode. Tanggal 2 Januari 2015, PT Alam Persada yang beroperasi di kota Banjarnegara membeli kendaraan Toyota Alphard untuk inventaris kantor dengan informasi sebagai berikut. Harga faktur kendaraan sebesar Rp870 juta. Usia ekonomis diperkirakan dapat dioperasikan selama 6 tahun dengan nilai residu sebesar Rp240 juta. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya beban penyusutan kendaraan Toyota Alphard apabila disusutkan dengan metode jumlah angka tahun, dan buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Adapun perhitungan beban penyusutan kendaraan Toyota Alphard dengan menggunakan metode jumlah angka tahun atau the sum years of decades method adalah sebagai berikut. Formula atau rumus yang digunakan yaitu bagian jumlah angka tahun dibagi jumlah angka tahun dikalikan dengan jumlah yang disusutkan. Nilai residu atau nilai sisa. Jumlah angka tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut. Setengah N dikali N plus 1. Atau dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu menjumlahkan angka usia ekonomis dari aset yang bersangkutan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 21. Jumlah yang disusutkan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai residu atau nilai sisa. Jumlah yang disusutkan dihitung dari harga perolehan sebesar Rp870 juta dikurangkan dengan nilai sisa Rp240 juta. Jumlah yang disusutkan sebesar Rp630 juta. Adapun perhitungan beban penyusutan kendaraan Toyota Alphard dengan menggunakan metode jumlah angka tahun atau the sum years of decades method adalah sebagai berikut. Beban penyusutan tahun pertama atau tahun 2015 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tahun pertama 6/21 dikali dengan jumlah yang disusutkan sebesar Rp630 juta. Bagian penyusutan tahun pertama diisi dengan angka yang paling besar dari usia ekonomis, yaitu 6 bagian dari keseluruhan jumlah angka tahun sebanyak 21 bagian. Hasilnya adalah sebesar Rp180 juta. Tahun kedua, 5/21 dikali jumlah yang disusutkan sebesar Rp630 juta. Bagian penyusutan tahun kedua atau tahun 2016 diisi dengan
angka terbesar kedua dari usia ekonomis, atau 5 dibagi dengan jumlah angka tahun 21. Dan berlaku selanjutnya, yaitu angka terbesar ketiga dari usia ekonomis, angka terbesar keempat dari usia ekonomis, sampai dengan selesai. Tahun ketiga, 4/21 dikali jumlah yang disusutkan sebesar 630 juta rupiah. Perhitungan beban penyusutan untuk tahun selanjutnya adalah sama, yaitu mengalihkan jumlah yang disusutkan dengan bagian angka tahun dari masing-masing tahun atau periode penyusutan. Adapun perhitungan beban penyusutan secara mendetail dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir disajikan dalam tabel perhitungan penyusutan dan nilai buku pada akhir periode sebagai berikut. Kolom pertama yaitu diisi dengan tahun ke-1 atau tahun 2015, karena tahun 2015 adalah genap 1 tahun, yaitu periode dari Januari sampai dengan Desember, sehingga sama dengan penyusutan tahun ke-1. Kolom yang kedua yaitu harga perolehan, diisi sama untuk setiap tahunnya, yaitu harga perolehan dari aktiva yang bersangkutan atau sebesar 870 juta rupiah. Bagian penyusutan tahun pertama diisi dengan angka yang paling besar dari usia ekonomis, yaitu 6 bagian dari keseluruhan jumlah angka tahun sebanyak 21 bagian. Bagian penyusutan tahun pertama atau tahun 2015 adalah sebesar 180 juta rupiah, yang dihitung dengan mengalihkan bagian penyusutan tahun pertama atau 6/21 dikalikan dengan jumlah yang disusutkan sebesar 630 juta rupiah. Nilai buku pada tahun pertama atau tahun 2015 dihitung dengan mengurangkan harga perolehan sebesar 870 juta rupiah dengan akumulasi tahun pertama yaitu sebesar 180 juta rupiah. Hasilnya adalah sebesar 690 juta rupiah. Untuk pengisian tahun selanjutnya adalah sama dengan mencontoh pengisian pada tahun pertama. Bagian penyusutan tahun kedua atau tahun 2016 diisi dengan angka terbesar kedua dari usia ekonomis atau 5 dibagi dengan jumlah angka tahun 21. Dan berlaku selanjutnya yaitu angka terbesar ketiga dari usia ekonomis, angka terbesar keempat dari usia ekonomis, sampai dengan selesai. Besarnya beban penyusutan tahun kedua dan seterusnya adalah sama, yaitu mengalihkan bagian penyusutan masing-masing tahun dengan jumlah yang disusutkan sebesar 630 juta rupiah. Sebagai contoh, tahun kedua adalah 5/21 dikalikan 630 juta rupiah atau sebesar 150 juta rupiah.
Perhitungan akumulasi penyusutan tahun kedua dan seterusnya adalah sama, yaitu dengan menjumlahkan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya dengan beban penyusutan pada tahun ini. Sebagai contoh, tahun kedua atau 2016, akumulasi penyusutan dihitung dengan cara menjumlahkan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya yaitu 180 juta rupiah ditambah dengan beban penyusutan tahun 2016 sebesar 150 juta rupiah sehingga diperoleh akumulasi penyusutan tahun 2016 sebanyak 330 juta rupiah dan berlaku untuk tahun berikutnya. Perhitungan nilai buku pada tahun 2016 dan seterusnya adalah sama, yaitu mengurangkan harga perolehan dengan akumulasi masing-masing tahun. Sebagai contoh, tahun 2016, harga perolehan sebesar 870 juta rupiah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar 330 juta rupiah, sehingga nilai buku akhir pada tahun 2016 sebesar 540 juta rupiah. Adapun jurnal yang dibuat oleh PT Alam Persada untuk mencatat beban penyusutan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015. Beban penyusutan kendaraan debit sebesar 180 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan kredit sebesar 180 juta rupiah. Tanggal 31 Desember 2016. Beban penyusutan kendaraan debit sebesar 150 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan kredit sebesar 150 juta rupiah. Kasus yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, di mana aktiva tetap disusutkan tidak mulai awal periode. Tanggal 1 April 2015, PT Alam Persada yang beroperasi di Kota Banjarnegara membeli meubiler kantor untuk bagian front office atau resepsionis dengan informasi sebagai berikut. Harga meubiler kantor sebesar 15 juta rupiah. Diperkirakan dapat dioperasikan selama 4 tahun dengan nilai residu sebesar 3 juta rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya beban penyusutan meubiler kantor apabila disusutkan dengan metode jumlah angka tahun dan buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Adapun perhitungan beban penyusutan meubiler kantor dengan menggunakan metode jumlah angka tahun atau the sum years of decades method adalah sebagai berikut. Formula atau rumus yang digunakan yaitu bagian jumlah angka tahun dibagi jumlah angka tahun dikalikan dengan jumlah yang disusutkan. Jumlah angka tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut. Setengah N dikali N plus 1. Jumlah yang disusutkan dihitung dengan
mengurangkan harga perolehan dengan nilai residu atau nilai sisa. Jumlah angka tahun dihitung dari setengah N, yaitu 4, atau sama dengan 2 dikali dengan N plus 1, 4 plus 1, atau 5, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jumlah yang disusutkan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan mebel kantor sebesar 15 juta rupiah dikurangkan dengan nilai sisa sebesar 3 juta rupiah atau sebesar 12 juta rupiah. Beban penyusutan tahun pertama dihitung dengan jumlah angka terbesar dari taksiran usia ekonomis. Misalkan usia ekonomis 4 tahun, maka tahun pertama adalah 4 dibagi jumlah angka tahun, yaitu 10. Jumlah beban tahun berikutnya adalah mengikuti angka terbesar berikutnya, yaitu 3, 2, dan 1. Beban penyusutan tahun pertama dihitung sebagai berikut. 4/10 dikalikan dengan jumlah yang disusutkan sebesar 12 juta rupiah atau sebesar 4.800.000 rupiah. Beban penyusutan tahun kedua dihitung sebagai berikut. 3/10 dikalikan dengan jumlah yang disusutkan sebesar 12 juta rupiah atau sebesar 3.600.000 rupiah. Untuk menghitung beban penyusutan tahun selanjutnya, yaitu tahun ketiga dan tahun keempat, yaitu sama dengan cara mengalihkan bagian penyusutan dari tahun ketiga dan tahun keempat dengan jumlah yang disusutkan sebesar 12 juta rupiah, sehingga didapatkan hasil beban penyusutan tahun ketiga sebesar 2.400.000 rupiah dan tahun keempat sebesar 1.200.000 rupiah. Jumlah periode beban penyusutan tahun 2015 dihitung dari 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau sebanyak 9 bulan. Beban penyusutan pada tahun 2015 yaitu sebesar 9 bulan dari tahun pertama, karena tahun 2015 tidak sama dengan tahun pertama. Tahun pertama dimulai dari 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016. Sehingga beban tahun pertama tidak sama dengan tahun 2015. Beban penyusutan tahun 2015 dihitung 9 bulan dibagi 12 bulan dikalikan jumlah penyusutan tahun pertama, yaitu sebesar 4.800.000 rupiah, sehingga didapatkan hasil beban penyusutan tahun 2015 sebesar 3.600.000 rupiah. Beban penyusutan tahun 2016 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan 3 bulan tahun pertama ditambah beban penyusutan 9 bulan tahun kedua.
Beban penyusutan tahun 2016 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan 3 bulan tahun pertama yaitu 3/12 dikalikan beban penyusutan tahun pertama sebesar Rp4.800.000. Hasilnya sebesar Rp2.700.000. Beban penyusutan 9 bulan tahun kedua yaitu 9/12 dikalikan beban penyusutan tahun kedua Rp3.600.000. Hasilnya sebesar Rp1.200.000. Sehingga didapatkan beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp3.900.000. Adapun perhitungan beban penyusutan tahun 2017 dan seterusnya adalah sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu beban penyusutan tahun 2017 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan 3 bulan tahun kedua ditambah beban penyusutan 9 bulan tahun ketiga. Beban penyusutan tahun 2017 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan 3 bulan tahun kedua yaitu 3/12 dikalikan beban penyusutan tahun kedua yaitu sebesar Rp3.600.000. Hasilnya adalah sebesar Rp900.000. Beban penyusutan 9 bulan tahun ketiga yaitu 9 bulan per 12 bulan dikalikan beban penyusutan tahun ketiga sebesar Rp2.400.000. Hasilnya adalah sebesar Rp1.800.000. Sehingga diperoleh beban penyusutan tahun 2017 sebesar Rp2.700.000. Adapun perhitungan beban penyusutan secara mendetail dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir disajikan dalam tabel perhitungan penyusutan dan nilai buku pada akhir periode sebagai berikut. Bagian penyusutan tahun 2015 adalah 9 bulan dari penyusutan tahun pertama. Nilai buku tahun 2015 diperoleh dari harga perolehan sebesar Rp15 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.600.000. Sehingga nilai buku pada akhir periode tahun 2015 sebesar Rp11.400.000. Perhitungan nilai buku untuk tahun selanjutnya yaitu sama, dengan cara mengurangkan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan masing-masing tahun. Nilai buku tahun 2016 yaitu Rp15 juta dikurangkan dengan akumulasi penyusutan tahun 2016 Rp7.500.000. Sehingga nilai buku pada akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp7.500.000. Dan begitu pula untuk menghitung nilai buku pada akhir tahun berikutnya. Adapun jurnal yang dibuat oleh PT Alam Persada untuk mencatat beban penyusutan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.
tanggal 31 Desember 2015. Beban penyusutan meubiler kantor debit sebesar Rp3.600.000. Akumulasi penyusutan meubiler kantor kredit sebesar Rp3.600.000. Tanggal 31 Desember 2016. Beban penyusutan meubiler kantor debit Rp3.900.000. Akumulasi penyusutan meubiler kantor kredit sebesar Rp3.900.000. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.